Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan kembali bergerak fluktuatif, namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pelemahan lebih ke arah terpangkas dan indeks harga saham gabungan cenderung mampu bertahan di atas level 8 ribuan pemirsa. Di tengah pemangkasan pelemahan sepanjang perdagangan hari ini dari saham Grup Prayogo Pangestu, ada BRPT, hari ini kembali melanjutkan penguatan yang cukup signifikan dan menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang sejarah di 3.160. Dari perbankan big cap, kontributor terbesar datang dari saham BBCA, hari ini berbalik menguat setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa hari terakhir dan sudah kembali diperdagangkan di level 7.800-an. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di pekan depan, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX, sekian closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana secara teknikal indeks harga saham gabungan masih bertahan di atas level 8 ribuan setelah mengalami pergerakan fluktuatif di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka melemah di 7.996,196 pasca pembukaan indeks harga saham gabungan berbalik menguat di 8.036,506 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun level ini tidak mampu dipertahankan sampai dengan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan masih bergerak fluktuatif, namun hanya saja pelemahannya sudah mulai terpangkas ketika intraday hari ini sempat melemah ke 7.983,357. Di mana saham-saham yang hari ini masih menjadi penopang posisi indeks harga saham gabungan sehingga pelemahan tidak terlalu dalam terjadi. Dari saham Grup Prayogo Pangestu ada BRPT menguat di 3,10% di 2.990. Penguatannya lebih ke arah terbangkas karena di intraday hari ini BRPT sempat menguat ke 3.160 dan ini juga merupakan catatan penting level intraday tertinggi di sepanjang masa pemirsa. PTRU juga menguat di 3,40% di 5.325, CDIA juga menguat di 2,66% di 1.545. Sementara BBCA dari perbankan big cap hari ini rebound setelah di beberapa hari perdagangan sebelumnya mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi sasaran jual asing paling besar di Bursa Efek Indonesia. Hari ini menguat di 1,30% dan sudah menyentuh kembali di level 7.800-an pemirsa. Penguatan juga datang dari saham barang baku emiten emas Antam di 1,17%, penguatan terbatas intraday sempat menguat di atas 3%. Kemudian MDKA hari ini juga menguat di 1,27% di Rp2.400 per sahamnya. Kemudian Telkom dari infrastruktur di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini juga menguat di 0,31% di 3.260. IMPC hari ini masih melaju di 11,43% di 17,55 dan Ratu hari ini melesat cukup kencang di 8,55% di level Rp6.350 per sahamnya. Sementara saham-saham pemberat sampai sejauh ini dari perbankan big cap PMRI melemah di 0,45% di 4.400. Hari ini juga rilis kinerja mereka yang kurang baik di semester pertama di 2025. BBRI juga tertekan cukup dalam di 0,71% di 4.220. Aman hari ini juga tertekan di 0,31% di Rp8.050 per saham. BBNI juga melemah di 1,61% di Rp4.270 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa Wall Street kompak menguat di Kamis waktu setempat. Saham-saham di Wall Street ditutup di rekor tertinggi dengan saham-saham berkapitalisasi kecil indeks small cap Russell 2000
melonjak 2,4% dan menembus rekor intraday. Saham menguat karena investor optimis pemangkasan suku bunga The Fed akan percepat pertumbuhan ekonomi. Indeks S&P 500 naik 0,48% di level 6.631,96. Nasdaq Composite melesat 0,94% di level 22.470,73. Dow Jones Industrial Average menanjak 0,27% di level 46.142,42. Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan klaim awal tunjangan pengangguran turun sebanyak 33.000 menjadi 231.000 di pekan yang berakhir 13 September 2025, sejalan dengan perkiraan di 240.000 aplikasi. Penurunan ini memberikan lonjakan besar di pekan sebelumnya, ketika klaim mencapai level tertinggi sejak hampir 4 tahun. Secara keseluruhan, klaim lanjutan indikator jumlah orang yang masih menerima tunjangan ikut turun jadi 1,92 juta. Meski data terbaru menunjukkan perusahaan masih mempertahankan tenaga kerja di tengah ketidakpastian ekonomi, namun tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja tetap ada. Dari Asia, dikutip dari Bloomberg, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang melaporkan indeks harga konsumen IHK tak termasuk makanan segar naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya di Agustus, atau melambat dari kenaikan 3,1% di bulan sebelumnya. Laju ini merupakan yang paling lambat sejak November, sesuai dengan estimasi median para ekonom yang memperkirakan pembelian subsidi untuk bantu rumah tangga menghadapi panas ekstrim akan menekan indikator utama. Indikator utama melambat menjadi 2,7% dari 3,1%. Dari dalam negeri, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit RAPBN 2026 menjadi Rp689,1 triliun, setara 2,68% PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan awal di Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB. Kenaikan defisit terjadi seiring penambahan target belanja negara Rp56,2 triliun, sehingga total belanja negara di tahun 2026 mencapai Rp3.842,7 triliun. Sementara di sisi pendapatan, pemerintah dan Banggar sepakat menaikkan target sebesar Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan nilai tukar rupiah ini melanjutkan pelemahan semakin dalam di atas level 16.500-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,30% di level 16.572 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,24% di level 16.540 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi di zona hijau setelah di Kamis menguat di 0,49% di level 97,38, menandai level terkuat dalam 5 hari terakhir. Indeks dolar Amerika menguat di tengah respon investor terhadap pertanyaan atau pernyataan maksud kami Gubernur Jerome Powell yang dinilai kurang dovish dalam konferensi pers FOMC. Powell menyebutkan pihaknya akan terus memantau perkembangan inflasi yang berisiko naik akibat kebijakan tarif. Perkembangan ini membuat investor sedikit kurang yakin mengenai seberapa agresif The Fed bakal memangkas suku bunga acuan ke depannya. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat sudah tembus di level 16.600 sepertinya, tepatnya di 16.601 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.518 rupiah. Pound sterling bergerak di level 22.406 rupiah. Yen Jepang berada di level 112,33 rupiah. Informasi komoditas, harga minyak dunia bergerak datar di tengah kekhawatiran atas permintaan bahan bakar Amerika Serikat. Harga batubara masih di jalur penguatan 4 hari beruntun dengan menguat di 7,15%. Sementara harga emas masih cenderung tertekan terdampak profit taking usai cetak rekor harga tertinggi. Harga minyak dunia bergerak datar di Jumat pagi waktu Asia setelah tutup melemah sehari sebelumnya. Sentimen keputusan The Fed memangkas suku bunga tertahan kekhawatiran atas permintaan bahan bakar Amerika Serikat. Diketahui terjadi kenaikan persediaan distilat Amerika hingga 4 juta barel, jauh di atas ekspektasi pasar di 1 juta barel. Kontrak berjangka Brent turun 1 sen di 67,43 dolar Amerika per barel. Sementara WTI Amerika koreksi 4 sen ke 63,53 dolar Amerika per barel.
Meski demikian, kedua acuan minyak mentah berada di jalur penguatan untuk 2 pekan kedua beruntun. Harga batu bara melanjutkan tren penguatan 4 hari beruntun dengan menguat 7,15%, menembus rekor tertinggi sejak 5 September 2025. Merujuk Refinitiv, harga batu bara tutup di $107,9 Amerika per ton, naik 1,27% di Kamis waktu setempat. Harga batu bara menguat terdampak lonjakan kembali impor batu bara thermal laut China. Dikutip dari berbagai sumber, analis komoditas Kepler memperkirakan China akan mengimpor 27,41 juta metrik ton batu bara thermal laut di September, memperpanjang tren kenaikan sejak Agustus 2025. Tekanan terhadap harga emas makin dalam usai investor melakukan aksi profit taking setelah The Fed memangkas suku bunga, dan saat ini pasar menilai sikap The Fed terhadap pemangkasan suku bunga lebih lanjutan. Di Kamis, harga emas dunia turun 0,43% di level $3.644,01 Amerika per troy ounce. Dalam 2 hari beruntun, emas sudah melemah 1,23%. Sementara Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot masih melemah 0,09% di $3.640,76 Amerika per troy ounce. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di mana minyak WTI melemah di 0,08% di level $63,52 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,68% di $15.336 Amerika per metrik ton. Emas juga menguat tipis di 0,03% di level $3.679 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,11% di level Rp4.430 Malaysia per ton. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan target pengembangan pasar modal hingga tahun 2027 mendatang, di mana sejumlah hal dibidik OJK, diantaranya kapitalisasi pasar senilai Rp15.000 triliun dan rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp25 triliun per hari. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan target pengembangan pasar modal pada tahun 2027 mendatang yang tertuang dalam roadmap 2023-2027. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inanol Jayadi optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan pihak terkait. Nah, ini adalah target pengembangan pasar modal Indonesia. Kami memiliki roadmap 2023-2027. Yang pertama adalah kapitalisasi pasar, itu kita targetkan di 2027 itu 70% terhadap PDB ya, atau lebih besar daripada 15.000 triliun ya. Rata-rata nilai transaksi harian 25 triliun per hari. Lalu juga nilai dana kelolaan 1.000 triliun. Dan juga jumlah perusahaan tercatat 1.100 dan juga jumlah investor lebih besar dari 20 juta. Lebih rinci, hingga tahun 2027 OJK menargetkan kapitalisasi pasar terhadap PDB dapat mencapai 70% atau di atas Rp15.000 triliun. Sedangkan per 12 September 2025 kapitalisasi telah mencapai 63,82% atau Rp14.130 triliun. Kemudian target jumlah perusahaan tercatat pada tahun 2027 sebanyak 1.100 perusahaan. Per 12 September 2025 tercatat sudah mencapai 954 emiten. Artinya sebanyak 146 perusahaan baru akan diupayakan untuk bergabung ke pasar modal. Selanjutnya untuk target rata-rata nilai transaksi harian pada tahun 2027 sebesar Rp25 triliun per hari. Sementara per 12 September 2025 mencapai Rp14,6 triliun per hari. Selanjutnya pada tahun 2027 OJK menargetkan jumlah investor pasar modal lebih dari 20 juta investor, di mana per 12 September 2025 sudah ada sebanyak 18,29 juta investor. Untuk itu literasi dan inklusi keuangan pasar modal perlu ditingkatkan untuk mengajak 1,71 juta orang untuk menjadi investor.
Terakhir, target nilai dana kelolaan pada tahun 2027 sebesar Rp1.000 triliun. Adapun posisi per 12 September 2025 sudah mencapai Rp907,04 triliun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Beralih ke informasi emiten, pemirsa, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru senilai Rp4,65 triliun, di mana dana segar ini akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman lama yang masih tercatat di Rp467 miliar per Juni 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan telah memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru dengan tenor 4 tahun senilai Rp4,65 triliun. PT Bank DBS Indonesia dan United Overseas Bank Limited bertindak sebagai mandated lead arrangers. Dana dari fasilitas baru akan digunakan sebagian untuk melunasi sisa pinjaman di bawah fasilitas yang telah disepakati di November 2022 dengan saldo terutang sebesar Rp467 miliar per Juni 2025. Sebagian lainnya akan dialokasikan untuk mendukung keperluan korporasi umum yang mendorong pertumbuhan perseroan, serta akan dialokasikan untuk investasi dan kebutuhan modal kerja. Chief Financial Officer PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Simon Ho, mengatakan fasilitas baru ini memperkuat posisi keuangan perseroan dan memberikan fleksibilitas tambahan untuk mendukung pertumbuhan serta efisiensi ekosistem perseroan secara berkelanjutan. Persero menegaskan fasilitas baru ini belum dicairkan hingga tanggal pengumuman, namun langkah ini dinilai tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum maupun kelangsungan bisnis perseroan. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah sentimen positif yang berkembang secara teknikal, pergerakan saham GoTo masih tidak kemana-mana, di mana dari sektor teknologi GoTo cukup ketinggalan ketika dari beberapa saham yang berada di sektor yang sama sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Intraday hari ini dibuka pada pagi tadi di level Rp56 per saham, 10.15 mengalami tekanan ke level 55, dan begitu juga dengan posisi penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi. Namun di pembukaan posisi sesi kedua pada siang tadi kembali pelemahan terbatas, maksud kami ke level Rp56 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham GoTo dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan dalam sudah terjadi, pemirsa, ketika dari saham-saham teknologinya sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan terdampak dari pemangkasan suku bunga. Namun GoTo tidak bergerak kemana-mana, malah cenderung mengalami tekanan ini. Awal Februari atau di penghujung Februari di Rp75 per saham, 7 Maret di 86, April kembali mengalami tekanan, dan Mei kembali bergerak di atas level 80-an. Juni dan Juli mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 59, ke 50-an. Agustus menguat terbatas ke 63, hari ini kembali cenderung mengalami tekanan, pemirsa, dan dalam beberapa bulan terakhir GoTo tampaknya masih belum sempat untuk balik di atas level 100-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 54,08 kali, PSR-nya di 3,66 kali, sementara PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1,96 kali. PCFR minus di 51,25 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif, namun level 8.000-an masih mampu dipertahankan jelang libur akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723.
Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Maina Taslim selaku atau datang dari PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita ke sisi teknikal Pak. Hari ini jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan kembali berfluktuasi cukup tinggi. Sempat ke 8.036, tertekan cukup dalam. Namun di menit-menit terakhir ada kabar baik ini Pak Hadrian. Indeks harga saham gabungan berbalik menguat cukup signifikan dan semakin kokoh tampaknya di atas 8 ribuan, dan kita sama-sama berharap posisi penutupan support 8.000 masih terjaga. Analisis Anda secara teknikal pola pergerakan IHSG hari ini? Ya, IHSG memang ada tekanan jual ya. Secara teknikal sebenarnya masih lumayan nih di atas level 8.000, support psikologis. Jadi masih oke teman-teman buat di hold. Memang nih ada aksi taking profit lah ya, karena sell on news dari BI rate turunin suku bunga, sama The Fed juga cut rate gitu ya. Ini jadi momen sell on news bagi para trader. Tapi menurut aku ini so far masih bagus karena di atas level 8.000. Secara pivot, resistance berikutnya di kisaran 8.100 sampai 825 dengan support cukup kuat di 7860 nih di level MA20-nya saat ini. Jadi ya boleh di hold dulu saat ini. Artinya peluang indeks harga saham gabungan untuk mencatatkan rekor intraday tertinggi, mungkin posisi penutupan tertinggi masih terbuka lebar Pak Hadrian? Ya, masih terbuka lebar karena beberapa kondisi ya saham-saham big cap nih sebenarnya belum naik terlalu banyak, seperti BCA masih di bawah level 8.000 gitu ya, ataupun Brand masih jauh dari level all time highest-nya. Jadi sebenarnya ini masih banyak uang untuk IHSG mencetak rekor intraday nantinya gitu. Baik, asing masih terus jualan Pak di perdagangan Kamis. Asing juga masih tetap jualan meskipun dari posisi nilai ini sudah mulai berkurang ini. Bagaimana Anda melihat posisi daya tahan indeks harga saham gabungan di mana asing masih terus berjualan dan terus indeks harga saham gabungan sudah mencatatkan intraday tertinggi di sepanjang masa? Ya, ini makanya dari sisi potensi IHSG all time highest sebenarnya masih terbuka karena ini kita all time highest dengan posisi asing net sell gitu ya, which is jangan kejadian juga kan, dulu kan biasa ketika all time highest net sell asingnya juga net buy gitu. Ini asingnya net sell, kita masih all time highest, berarti kan investor domestik cukup menopang nih. Nah buat saya uang terbuka apalagi dengan the Fed cut rate ya, sebenarnya aliran info jadi terbuka lebar. Nah ini mungkin sedang konsolidasi aja dari investor asing. Nanti menurut saya sih peluang IHSG dapat info asing cukup terbuka lebar, terutama di big banks ya. Big bank ini kan masih belum, net buy-nya masih belum kelihatan banget gitu loh. Net sell-nya udah mulai berkurang, kita tinggal tunggu momen kapan dia net buy lagi. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini Pak, beberapa saham menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Karena tadi secara intraday itu sempat melemah ke 7.983 intraday terendah hari ini. Namun pelemahan lebih ke arah terbatas. Beberapa saham hari ini mencoba menjadi penopang. Dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT Pak, melesat di atas 4%. Bahkan secara intraday hari ini sempat ke 3.160, level intraday tertinggi di sepanjang masa. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BRPT di tengah penguatan yang masih terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir, support dan resisten selanjutnya? Iya, benar. Grup saham OMPP ini ada dua nih, BRPT dan PTRO yang mencetak all time highest lagi ya. BRPT secara teknikal ini boleh di hold ya dengan trailing stop sekitar 2850 nih supportnya. Resistance berikutnya sekitar 3200 ya untuk secara pivot ya, secara volatilitas kemungkinan besar akan menuju level 3200 dengan support 2850 tadi. Jadi posisi hold dengan trailing stop ya. Iya. Dari sisi volume masih mendukung tidak sih Pak untuk BRPT Dari dengan sisi laju penguatan? masih sangat mendukung karena secara RSI pun dia masih di 77 nih, belum memasuki area overbought. Jadi sebenarnya uang potensi penguatannya masih terbuka lebar juga gitu ya untuk mencetak ini. Cuma ya kita antisipasi aja dengan jaga level stop loss-nya di 2850 saat ini. Baik, penutupan hari ini di 3020 jelang penutupan maksud kami, intraday di 3160. Bagi yang sudah ambil posisi Pak, resisten terdekat tadi di berapa Pak? 32 atau 31? Di 3.200 Pak. Ya, itu target sampai dengan minggu depan Pak Hadrian atau jangka Ya, menengah? target sampai minggu depan sih. Penutupan hari ini di 3020 menguat di 4,14%. Masih dari saham grup Prayogo Pangestu, kita akan coba update juga untuk PTRO. Tadi sempat ke 5675
Untuk PTRO sempat juga melemah ke 4970, penutupan hari ini di 5375. All time high juga Pak untuk PTRO. Dari sisi pola teknikal hampir sama dengan BRPT tidak Pak? Dari sisi teknikal sih sebenarnya sama-sama mirip BRPT ya, cuman PTRO ini lebih agresif. Kita lihat itu sudah hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini high ke-7 gitu ya. Jadi udah lebih rentan taking profit. Ya. Jadi secara resisten itu PTRO ada di 5.800 saat ini ya. All time high-nya dia kan di 5.675. Jadi secara pivot dia ada di 5.800. Bedanya sama BRPT, PTRO sudah memasuki area overbought nih. Iya. Jadi mungkin ruang penguatannya lebih terbatas dibanding BRPT. Rawan profit taking juga tidak Pak? Cukup rawan ya PTRO ya, karena sudah memasuki area overbought. Jadi biasanya sudah mulai banyak yang taking profit juga nih dikit-dikit nih. Nah buat aku trailing stopnya bisa pakai low di angka 5.000 ya, angka psikologisnya ya. Untuk PTRO? Iya, stop loss-nya bisa dipakai di angka 5.000 untuk trailing stop ya. Lu jaga level keuntungannya di 5.000 gitu. Oke, masih cukup jauh di penutupan hari ini di 5.375, menguat di 4,37%. Ada PTRO, BRPT hari ini kompak kembali mencatatkan all time high setelah di hari sebelumnya juga menghasilkan catatan yang sama. Dari saham grup Prayogo Pangestu, kita beralih ke perbankan big cap Pak. Menarik untuk BBCA, sudah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa hari terakhir, sempat juga bergerak di level 76, 77 dan hari ini mencoba untuk rebound kembali ke 78. Analisis Anda ketika dari saham-saham bank himbara lainnya tekanannya masih cukup terbatas Pak dalam perhitungan perdagangan harian, tapi BBCA paling banyak dijual oleh asing, tidak hanya dari sisi perbankan big cap tapi juga dari sisi saham yang ada di pasar modal Indonesia. Analisis Anda untuk BBCA? BBCA buat aku memang secara katalis dia tidak ikut kena katalisnya gunturan dari Menkyu ya untuk bank himbara. Tapi secara potensial BCA ini fundamentally masih wise, masih sangat oke. Supportnya juga ada di 7475 saat ini. Jadi BBCA buat aku sangat area akumulasi buy on support sih. Jadi buat aku no problem lah ya untuk BCA. Bisa pakai support 7475 untuk support kuatnya. Resistennya sekitar di 8.200 sampai 8.300 ya untuk 1 bulan ke depan kira-kira. Baik, Anda melihat koreksi yang terjadi Pak sampai sejauh ini untuk BBCA, apakah sudah melewati batas supportnya atau masih dalam posisi aman? Sementara untuk jangka menengah dan panjang BBCA masih dalam posisi uptrend. Ya, buat aku BCA masih posisi aman ya, masih ada support 7475, support 1, kalau jebol lagi masih ada support 2 di 7275. Jadi selama masih di atas support, BCA masih so far so good lah ya, masih oke. Memang ini justru jadi peluang bagi para investor ketika indeks all time highest, BCA-nya masih di bawah nih gitu ya. Jadi malah jadi peluang untuk buy on support untuk BCA. Penutupan hari ini di 7.800 menguat di 1,30%. Dari sisi persentase, arah teknikal BBCA untuk minggu depan Pak, jangka pendek, apakah akan melanjutkan penguatan? Atau mungkin ada proses pembalikan arah, mengingat penguatan saham perbankan dalam beberapa bulan terakhir, 1 hari melakukan penguatan, kemudian besok hari mengalami aksi profit taking oleh para investor. Ya, BCA secara teknikal nih kalau dia bertahan di level 7.800 ya, di atas MA10, potensi dia menguat sampai level 8.000 sampai 8.100 dalam jangka pendek sangat terbuka ya buat aku ya BCA. Dan secara tadi kita ngomong jangka 1 bulan, kira-kira target kita di 8.200 sampai 8.300 nih. BCA bisa berbalik menguat. Tadi katalis dari The Fed cut rate, BI cut rate, jadi ini sebenarnya masih positif ya buat perbankan. Cuman in the short term memang ini aksi taking profit dari para trader aja, sell on news gitu ya. Tapi sebenarnya secara fundamental wise dia masih bisa posisi menguat. Oke, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kebetulan juga menanyakan saham perbankan big cap Pak Hatrian. Ada Bapak Victor dari Malang menanyakan BBNI. Hari ini melemah di 1,61%, di mana di perdagangan sebelumnya juga sudah naik signifikan bersama BBRI. Masih layak untuk beli tidak Pak? Di level berapa entry ideal yang direkomendasikan? BBNI saat ini tertahan di level MA50 yaitu di level 4250. Jadi buat aku saat ini level 4270 cukup ideal Pak untuk entry spekulasi buy dengan support ada di sekitar 4100 ya, sekitar 4% gitu. Target jangka menengah bisa di level sekitar 4600 ya. Level tertinggi di bulan September ini kan di 4600. Itu bisa jadi resisten yang sebagai target kita gitu untuk BBNI jangka menengah. Baik, untuk BBNI hari ini tertekan di 4270.
melemah di 1,61%. Intraday tadi sempat ke 4210, lebih cenderung tertekan dan menjadi pemeran indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Segmen Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari saham grup Prayogo Pangestu. Ada CDIA direkomendasikan buy, pemirsa. Dalam beberapa hari terakhir juga mengekor dari penguatan PTRO dan juga BRPT. Direkomendasikan buy, supportnya di 1480, resisten hingga ke 1670. Ada Mina juga direkomendasikan buy, 154, supportnya resisten hingga ke 192. Dari teknologi ada Buka, juga direkomendasikan buy, 159 hingga 177. Sementara ada dari energi Ratu, hari ini tampaknya masih melanjutkan penguatan signifikan. Di supportnya di 5875, resisten hingga ke 6525. Sementara posisi Raja cukup ketinggalan di beberapa hari perdagangan terakhir. Ya, 4 saham pilihan dan semoga masih menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali ke saham pilihan yang pertama, Pak. Ada CDIA, Anda rekomendasikan buy. CDIA mengikuti dari saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya, hari ini masih melanjutkan penguatan. Tapi kalau kita flashback terlebih dahulu, Pak Hadrian, ketika CDIA pasca melakukan IPO dan arah beberapa kali dan sudah menembus ke level intraday di 1.800-an. Bagaimana Anda melihat pasca menyentuh level intraday, kemudian saat ini lebih cenderung melandai meskipun masih bergerak di level atas, posisi pola untuk CDIA? Ya, jadi ya ini sebenarnya mulai menanjak sedikit ya, secara jangka pendek mulai membentuk uptrend, walaupun masih ada resisten 1600 yang cukup kuat kelihatannya ya, tapi kita rekomendasikan beli. Secara teknikal nih mulai ada penguatan sedikit-sedikit lah ya, jadi kita rekomendasikan beli CDIA di area 1570 sampai 1575, targetnya 1670 dengan support 1480. Buy di level berapa, Pak, direkomendasikan? Baik, tadi kan di sesi 1 di 1570, 1575, sekarang Ya. tutupannya 1550, jadi ya masih area beli kok, masih oke. Baik, target resisten tadi untuk CDIA ada di Di 1670. Sampai kapan, Pak Hadrian? Dia kurang lebih untuk jangka waktu seminggu sih, Mas David, untuk 3-5 hari doang. Ya, intraday hari ini di 1620, CDIA lebih direkomendasikan buy. Penutupan hari ini di 1550, menguat di 2,99%. Dari CDIA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Mina. Direkomendasikan buy, support di 154, resisten di 192. Saya sendiri kurang mengenal, Pak, dengan emiten Mina ini, dan tampaknya juga dari Bapak yang baru merekomendasikan. Kita ingin tahu lebih detail nih, Pak. Mina secara fundamental bergerak di bidang apa, Pak? Mina ini di bidang properti, Pak. Jadi kalau Bapak ke Bari, Mas David ke Bari, ada namanya The Santai di Uramas Bari, itu punya Mina, Pak, propertinya. Nah, ini salah satu perusahaan milik konglomerasi Happy Hapsoro gitu. Properti ya, Pak? Ya, properti. Oke, hari ini ditutup melemahnya cukup dalam, Pak, di 8%. Profit taking sepertinya karena perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan. Supportnya masih terjaga. Apakah momentum dari pelemahan dalam hari ini bisa dimanfaatkan untuk buy atau buyback kembali? Betul, jadi ini peluang untuk buy on weakness ya untuk Mina. Dia area beli di 172, 173, tadi saya sesi 1, jadi 169 ini masih di atas supportnya MA10, jadi aku boleh beli juga. 169, 170 masih oke. Support jauhnya di 154, teman-teman, support kuatnya. Target kita di 177 dulu ya untuk jangka 3-5 hari ke depan gitu. Baik, kalau jebol 154, Pak? Ya, sebaiknya sih di switch dulu ya, gitu ya. Ini kan buat trading ya, buat trading jangka pendek. Jadi kalau jebol support ya sebaiknya di switch dulu. Ya, Mina ini juga baru menjalankan aksi korporasi, Mas David. Jadi baru ada right issue ya, Mina, yang makanya Happy Hapsoro menguasai 19% di saham ini gitu. Jadi masih
long term project lah untuk saham Mina ini. Baik, penutupan hari ini di 169 melemah di 8,15%. Support masih terjaga dan masih direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya dari teknologi Pak, ada buka. Saya akan coba cek update penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Buka ditutup melesat di 7,36% di level 175. Analisis dan rekomendasinya Pak, tampaknya hari ini merupakan level tertinggi dalam sepekan terakhir. Ya, untuk buka rapat masih rekomendasi beli. Sebenarnya di pas kita rekomendasi itu di area 167 atau 68 ya, dekat-dekat MA20. Tapi ternyata udah menguat ya di tutupan ya. Jadi 175 ini jadinya bukan trading buy, spekulasi beli. Kita udah mulai mengejar. Target bisa di-adjust ke 182. Support bisa di-adjust juga ke level 160 ya untuk buka. Dari sebelumnya Pak, 160? Ya, dari sebelumnya 159 kita adjust ke 160, boleh naikin sedikit stop loss-nya. Baik, pola pergerakan dari buka sebulan terakhir juga sempat tertekan meskipun beberapa perdagangan hari terakhir mencoba untuk bangkit ke 170-an, Pak Adrian. Jadi ya ini masih sentimennya masih ada di grupnya juga ya, seperti MTEK dan SCMA yang penguatan cukup kompak ya. Kan mau ada IPO juga sepertinya di anak perusahaan mereka seperti Video atau seperti Superbank. Nah ini lagi nanti. Dan bukanya kayak dapat sentimen dari sisi grupnya juga gitu. Jadi target kita di 182 dulu ya untuk jangka pendek ya. Sekitar 4% dari harga sekarang. Peluang ke 200-an Pak untuk buka? Buat aku peluangnya ada, tapi mungkin lebih ke arah jangka menengah ya. Karena ini ada resisten yang cukup lumayan ya. Kan buka kan yang kita tahu kan udah downtrendnya cukup panjang ya. Jadi resisten di 200 ini cukup kuat, kayak dia butuh naik secara bertahap. Mungkin dalam 1 bulan 2 bulan baru bisa mencapai level angka 200. Baik, penutupan hari ini di 175, melesat di 7,36% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Dari energi ada Ratu. Hari ini Ratu masih melanjutkan penguatan signifikan 9%, 6.400, intraday di 6.425. Analisis untuk Ratu, Pak Adrian. Ya, Ratu ini jadi sangat bagus ya trading buy ya. Jadi posisinya ini tadi kita beli di area 6.200, tapi saat ini udah 6.400 ya boleh. Jadi posisinya spekulasi beli. Apalagi volumenya cukup mendukung, hari ini cukup ramai, bisa dimanfaatkan ya momentumnya untuk trading buy. Targetnya boleh di-adjust, tadi saya 6525, tapi bisa kita adjust ke 6725 saat ini ya di MA50. Supportnya juga bisa di-adjust, tadi 5875 ke 6000 saat ini supportnya. Ya, pertimbangan untuk meng-adjust dari support dan resistennya Pak, apakah pencapaian penguatan signifikan hari ini? Iya, karena penguatan signifikan jadi support dan resistennya kita adjust juga gitu. Dia berubah juga. Ini kan pakai pivot ya, jadi pivotnya juga ikut naik gitu. Baik, ditutup di 6.400 melesat di 9,40%. Untuk saham pilihan yang terakhir tadi ada Ratu dari energi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada CDIA tadi, kemudian Mina dari properti, kemudian juga ada Buka dan terakhir ada Ratu. Pak Hadrian, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua, terutama di menit-menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tapi tampaknya belum mampu untuk menembus ke level intraday dan penutupan tertinggi karena kemarin indeks harga saham gabungan ditutup atau menyentuh level intraday di 8.068, hari ini ditutup di 8.051.118. Dan sekaligus level intraday tertinggi dan penutupan di sesi kedua. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.996, pasca pembukaan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam di 7.983. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah lonjakan signifikan, pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan di sesi kedua. MNC 36 menguat di 0,53%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,91%. LQ45 tampaknya semakin nyaman di atas level 800-an, tepatnya di 812.714, menguat di 0,42%.
Rotasi pergerakan sektoral. Industri jauh memimpin penguatan melesat di 4,56%, konsumsi primer menguat di 0,70%, properti hari ini tertekan di 1,09%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,71%. Selanjutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari barang baku ada BRMS, hari ini melesat mengikuti arah penguatan indeks harga saham gabungan di 650 bahkan transaksi hingga ke 2,1 triliun rupiah. DSSA hari ini juga menguat. Saya akan coba cek apakah DSSA hari ini juga menembus ke level intraday tertingginya. Ya, di 114.150. Ya, sepertinya intraday tertinggi sepanjang masa DSSA menguat di 4,6%. Kemudian ada BRPT, transaksi juga besar di 1,3 triliun rupiah di 3020 untuk BRPT hari ini juga intraday tertinggi, dan terakhir PTRO 5.300 tadi pun juga sempat kita ulas menyentuh level intraday tertinggi di sepanjang masa. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja pertanyaan pertama datang dari bisa dikatakan sering berpartisipasi nih Pak. Ada Pak Yesen Johan dari Jakarta. Terima kasih kembali sudah bergabung. MLPL Pak, punya di harga 150. Hari ini mengalami koreksi cukup dalam, terdampak profit taking sepertinya karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengikuti dari MLPT. Profit masih terjaga tapi sudah minimize Pak di 159 hari ini dan masuk di 150, mungkin support untuk mengamankan profit yang sudah ada sampai sejauh ini. Iya, sebenarnya MLPL ini sudah masuk sinyal jual ya, udah bikin new low, sinyal jual. Support berikutnya ada di 147 sampai 148. Nah itu support akhir untuk di hold ya. Jika ditembus di bawah itu sebaiknya sih udah taking profit semua atau switching ke saham lain. Baik, 148 tadi ya Pak ya supportnya ya? Ya, 148. Oke, ambil posisi di 159. Pertimbangannya kalau di 148, 159 dekat ke 160. Posisi loss-nya masih akan besar atau seperti apa itu Pak? Ya, 147 atau 148 itu sekitar 7-8% dari harga 159 ya. Jadi itu ya batas resiko untuk saham MLPL ya. Apalagi kan sahamnya cukup volatile ya, jadi cukup hati-hati di situ. Baik, ada Bapak Ahong ini dari Banjarbaru Pak. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham JAAR nih. Dari beberapa pertanyaan sebelumnya cukup sering menanyakan saham ini. Analisisnya Pak di tengah penguatan yang masih terus berlanjut untuk saham berbasis PO hari ini auto reject atas sepertinya Pak Adrian. Ya, JARR ya, JAR. Ya ini termasuk saham grup juga ya kalau mengasih ya dari Pak Haji Isam ya. Jadi ini memang lagi in banget. Kalau aku hold aja atau trailing stop ya. Trailing stopnya kalau mau agak ketat tuh di sekitar 1965 pakai average hari ini sekitar 10% gitu. Jadi jaga keuntungan aja trailing stop. Bukan buat entry tapi lebih ke hold dan trailing stop aja. Baik, lebih yang sudah ambil posisi ya Pak untuk mengamankan profit yang sudah ada. Kita ke Lampung Pak, ada Bapak Doni, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BKSL Pak. Sudah masuk di 140, baiknya hold atau bagaimana? Saya akan coba update penutupan hari ini. BKSL flat di 136 lebih cenderung tertekan Pak Adria. Ya, BKSL kalau 140 ya mungkin masih bisa hold ya. Mungkin aku akan pakai support di sekitar di 122 sebagai batas resikonya. Cukup jauh ya, volatile 122. Resistennya bisa ngincar di 160 sampai 170 nanti ya. Untuk jangka menengah. Karena ini sebenarnya properti ya. Jadi menurut aku kalau BI rate turun, ekonomi berputar, perbankan naik ya, sektor properti bisa dapat keuntungan juga setelah banknya naik gitu. Baik, kita ke Bandung Pak, ada Ibu Lili. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham
brand ini Pak, buat minggu depan arahnya akan kemana? Hari ini brand lebih cenderung tertekan Pak, tapi level 9.000 tampaknya masih mampu dipertahankan. Brand buat aku boleh hold ya Bu, cukup bagus, masih ketahan di MA20. Supportnya ada di 8.700 saat ini ya, targetnya di 9.400 dulu ya untuk brand. Jadi boleh hold atau spekulasi buy atau tambah barang masih terbuka ya untuk brand ya. Targetnya 9.400 dulu ya. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham emiten rokok Pak, produsen rokok, menanyakan WIM Pak, di 980. Hari ini melesat 7%, efek cukai tampaknya masih berlaku untuk WIM, ditutup di level 1000. Resisten selanjutnya untuk WIM. Ya, resisten selanjutnya adalah di 1055 ya, angka tertinggi 2 hari lalu ya. Jadi buat aku 1055 jadi target pertama sekitar 5,5% dari sekarang. Kalau itu ditembus baru ke next level, next resistance di 1100 ya gitu. Baik, support mungkin Pak yang bisa diperhatikan untuk mengamankan profit yang sudah ada. Oke, support terdekat adalah di 915 ya, sekitar 8% dari harga sekarang. Baik, selanjutnya menanyakan saham Ratu, tadi kita sudah ulas dan masuk juga ke saham pilihan. Kita berlanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Awin dari Pangkal Pinang menanyakan saham PEK Pak, PACK. Kita Ya. akan coba cek juga ini, penutupan hari ini melesat di 9% Pak, di 1985. Ya, walaupun melesat 10%, 9%, tapi sampai CK ini bentuknya downtrend ya. Dari level tertinggi yang 4970 lalu terus turun sampai harga sekarang. Jadi buat aku sell on strength ya. Penguatan ini dipakai untuk sell on strength dengan target terdekat di 2000 ya. Kalau dia bisa tembus ke level atas 2100, 2150 itu baru sinyal beri lagi. Kalau sekarang sih karena belum mencapai level tersebut, penguatan ini penguatan terbatas untuk sell on strength dulu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Nah ini saham yang sama-sama kita cari tadi Pak. Sahamnya adalah PRAY Pak, Famon Awal Bros Sedaya Tbk. Mungkin Bapak bisa cek 710 3,65. PRAY, PRAY. PRAY Ya, 710 ya. Ya. Ya, penguatannya cukup signifikan, tapi hati-hati saham ini tidak liquid sama sekali ya. Jadi transaksinya itu hari ini kalau aku cek cuma 150 juta rupiah ya transaksi sehari gitu ya. Jadi aku hindari ya. Itu mah kalau kita beri nanti nggak bisa keluar karena bid offernya tidak liquid gitu ya. Jadi walaupun naik tapi hindari, cari saham yang lebih liquid sih. Takutnya habis beri susah jual gitu. Oke, menanyakan saham BRMS Pak, tadi pun juga sempat kita singgung, melesat 17,12% di 650. Dari sisi sentimen mungkin Pak, sehingga apresiasi daripada investor cukup signifikan di penutupan sesi kedua untuk BRMS. Iya, ternyata ada satu indeks namanya Market Factor Global Gold Miners Index atau MVGDX ya. Itu ternyata lagi rebalancing dan MNN ya, Aman Mineral dan BRMS masuk. Tapi Aman Mineral sentimennya minus, BRMS malah dapat info yang cukup bagus nih. Tiba-tiba di post closing naik ke 650. Buat aku nih sinyal sell on strength dulu ya. Tiba-tiba kuat gini ada gap ya kita jual dulu deh gitu. Baik, intraday tertinggi juga tidak Pak untuk BRMS? Iya, intraday tertinggi 650 ya. Jadi baik. ini sinyal gap post closing bisa dipakai buat sinyal jual dulu deh. Sell on news Pak? Iya, sell on news baik. Betul. Terakhir Pak singkat saja, ada Bapak Robert dari Maluku, BMRI Pak 4698. Oke, BMRI cukup bagus ya, ada di support. Kan di 4380 ya tutupan BMRI ya. Buat aku sih ini sinyal buy on support. Support berikutnya di 4200. Targetnya untuk jangka menengah di 4600 ya untuk BMRI. Baik, 4698 hampir ke 4700 dengan pelemahan yang terjadi, hold atau averaging down Pak? Menurut aku bodoh BMRI bisa averaging down. Ini agak ada katalis Bank Himbara bisa dimanfaatkan ya Pak untuk average down biar dapat harga yang lebih baik gitu. Baik, analisis untuk BMRI 4698 Bapak Robert di Maluku, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas Pak Hadrian, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di pekan depan. Pak Hadrian sehat selalu, terima kasih Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu juga. Baik, Bapak Hadrian Maina Taslim dari PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.